Waktu Presiden Soeharto turun dari jabatannya pada Mei 1998, peristiwa ini menandai awal dari sebuah era baru dalam sejarah Indonesia. Setelah dikuasai oleh rezim otoriter Orde Baru Soeharto selama lebih dari 3 dekade, Indonesia memulai fase baru yang dikenal sebagai reformasi. Era ini dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka dan liberal. Lalu seperti apakah yang dimaksud era reformasi Indonesia itu? Dan apakah reformasi itu benar-benar berdampak lebih baik untuk Indonesia? Tanpa perlu berlama-lama langsung aja kita bahas. Memasuki pertengahan 1997, krisis moneter melanda Indonesia. Nilai rupiah waktu itu anjlok terhadap dolar Amerika yang berfluktuasi Rp12.000 sampai Rp18.000 dari yang awalnya Rp2.200 pada awal tahun. Kondisi ini akhirnya berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK secara besar-besaran dan kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok yang tidak terkendali. Dan keadaan kemudian diperparah dengan terkuaknya praktik korupsi, kolusi, nepotisme atau yang disingkat KKN di kalangan para pejabat pemerintah. Nah, di tengah kekacauan itu tentu membuat masyarakat Indonesia ini tidak puas terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu, yang akhirnya menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai gerakan mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Puncak dari reaksi masyarakat adalah insiden Trisakti yang menyebabkan jatuhnya 4 korban meninggal dunia dan beberapa mahasiswa terluka yang menimbulkan reaksi keras dari kalangan masyarakat serta memicu kerusuhan massa pada tanggal 13 Mei 1998, yaitu 1 hari setelah insiden Trisakti. Peristiwa ini dikenal sebagai kerusuhan Mei 1998, yaitu adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Indonesia pada 13 Mei sampai 15 Mei 1998, yaitu yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia, khususnya di ibu kota Jakarta. Nah, dengan bergulirnya era reformasi di Indonesia, ini memunculkan maraknya tuntutan masyarakat, yaitu diantaranya adalah yang pertama itu adalah mengadili Soeharto dan para pengikutnya. Yang kedua adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah otonomi daerah seluas-luasnya. Yang keempat adalah menegakkan supremasi hukum. Yang kelima adalah memberantas KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang keenam adalah menurunkan Soeharto dari kursi pemerintahan dan menghapuskan duifungsi ABRI atau kepanjangannya adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, akibat ketidakstabilan politik dan ekonomi, desakan dari badan legislatif dan seluruh rakyat Indonesia, akhirnya setelah sekian lama peristiwa bersejarah pun terjadi. Pada 21 Mei 1998, setelah 32 tahun berkuasa, Presiden Soeharto secara resmi akhirnya mengumumkan untuk meletakkan jabatannya. Ia kemudian menunjuk wakilnya yaitu Bapak B.J. Habibie untuk menggantikan posisinya sebagai Presiden Republik Indonesia di Istana Negara. Dengan lengsernya Soeharto dan majunya B.J. Habibie sebagai presiden, maka menandai dimulainya masa reformasi di Republik Indonesia. Ya, jadi kayak gitu sejarah singkat awal mula reformasi di Indonesia.
Sebagai anak generasi Z yang belum lahir dan gak tahu apa-apa di zaman itu, gimana susahnya, gimana ngerinya, gimana kacaunya. Menurutku, aku sekarang yang sedang menikmati masa reformasi. Sebenarnya dipikir-pikir zaman sekarang juga nggak lebih baik dari zaman Orde Baru. Mengenai KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme contohnya, yang paling digembor-gemborkan pada zaman itu, justru sekarang jauh lebih parah dan lebih meluas. Kemiskinan juga menurutku sama saja. Kebutuhan dan keinginan masyarakat yang semakin tinggi, apalagi didukung kemajuan teknologi, membuat masyarakat lebih gampang terjerumus dengan kemiskinan. Dan juga ada lagi kebebasan berpendapat. Aku baca-baca dan mendapat informasi dari nenek dan orang tuaku. Dulu katanya zaman Orde Baru ini berpendapat itu susah. Tapi nyatanya sekarang bebas ngomong sih, tapi nggak guna juga karena nggak ada yang dengerin. Bukan nggak dengerin, mungkin pura-pura nggak denger. Jadi menurutku apapun rezim pemerintahannya, siapa pemimpinnya, tidak membuat negara itu lebih baik atau lebih buruk, karena masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan. Karena nyatanya mulai Indonesia merdeka sampai sekarang gak ada rezim di Indonesia yang benar-benar bisa memuaskan semua lapisan masyarakat Indonesia. Aduh, bahasan kali ini dalam banget ya. Ya, apapun itu, bagaimanapun jadinya, reformasi sesungguhnya bagiku adalah mereformasi diri sendiri. Karena kita nggak bisa mengontrol apapun itu di luar sana. Kita hanya bisa mengontrol diri sendiri supaya tidak mengalami hal buruk yang kemungkinan terjadi. Ya, sekian video kali ini teman-teman. Kalau ada salah kata dan informasi, terbuka banget diskusi di kolom komentar. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita bertemu lagi. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.